perbuatan tangan. Ya. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas telah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 24 Maret 2026 siang. Sebelumnya KPK telah mengumumkan bahwa status tahanan rumah Yakut telah dibatalkan pada Senin kemarin. Pengalihan status tahanan rumah terhadap Yakut ini sempat menuai sorotan dan kritikan dari sejumlah pihak. Selengkapnya mengenai kedatangan Yakut di Gedung KPK akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News, Versianus Wako. Selamat siang, Versin, bisa dilaporkan seperti apa momen kedatangan Yakut ke gedung KPK hari ini? Apakah ada hal yang disampaikan oleh Yakut terkait dengan status tahanan rumah tersebut? Ya, oke, baik rekan Tribunus sekalian, dapat disampaikan betul bahwa memang per hari ini tadi KPK secara resmi mengembalikan atau mengalihkan kembali status penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut dari tahanan rumah menjadi tahanan di rutan KPK. Di mana tadi Tribunus sekalian keputusan pengalihan kembali penahanan tersebut dilakukan terhitung sejak Senin Maret 2006 kemarin. Tadi berdasarkan pantauan Tribunus di lokasi, Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10:30 Indonesia Barat. Lalu juga tadi ia diantar menggunakan mobil tahanan KPK berwarna perak yang langsung berhenti di depan lobi utama gedung KPK. Gus Yakut terlihat turun dari mobil tahanan tadi dengan menggunakan peci hitam lalu juga kacamata. Di mana tadi Tribunus sekalian ia tampak memakai jaket berwarna abu-abu yang dilapisi dengan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Nah, tadi rompi berwarna oranye tersebut terlihat memiliki nomor tahanan 12 di bagian dada kanan Gus Yakut. Nah, lalu juga tadi Gus Yakut tampak berjalan dengan kedua tangannya dibuat besi di bagian depan tubuhnya. Dia pun tampak berjalan perlahan menuju pintu masuk lobi, tidak diketat oleh pengawal tahanan berbaju safari hitam serta petugas keamanan KPK. Nah, tadi juga ekspresi dari wajah Gus Yakut tampak datar saat menjalani kerumunan awak media yang kerja. Nah, lalu juga tadi Tribunus sekalian Yakut menyampaikan bahwa pengalihan status tersebut murni merupakan inisiatif keluarga besarnya gitu. Nah, selain itu tadi dia juga menyampaikan bahwa pada momen penahanan di rumahnya kemarin dimanfaatkannya untuk bertemu dengan sang ibunda, di mana ia menyampaikan bahwa dia sungkem kepada ibundanya gitu. Mungkin itu untuk sementara yang disampaikan. Baik, pengalihan status tahanan rumah ini kan sempat menuai kritikan dari sejumlah pihak. Lalu apa yang disampaikan oleh KPK terkait dengan hal ini, Versin? Ya baik, tadi Direktur Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa memang sebelum dia kemudian kembali menjadi ditahan di rutan KPK, bahwa dia kemudian dilakukan asesmen atau dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur, di mana tadi dia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter, Yakut diketahui memiliki riwayat penyakit dan asma gitu. Nah, dia menyampaikan bahwa asma yang diidap oleh Yakut sekarang itu asma yang pada level akut gitu. Nah, teman-teman sekalian, tadi juga Asep menyampaikan bahwa Rumah Sakit Polri di Kramat Jati memang dipilih untuk kemudian dilakukan tes kesehatan terhadap Yakut karena memang di sana merupakan berdekatan dengan rumah Yakut yang juga berada di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di Condet. Nah, lalu juga tadi sebagai informasi saja Tribunus sekalian bahwa Yakut sendiri ditahan oleh KPK sejak Kamis 12 Maret lalu yang dimana dalam kasus ini ia bersatu sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait dengan alokasi kuota haji tambahan periode 2003-2004, di mana praktik rasuah yang menjeratnya ditafsir telah merugikan keuangan negara hingga mencapai 622 miliar. Lalu juga sebagai informasi tambahan saja Tribunus sekalian bahwa KPK juga tadi menyampaikan bahwa Yakut hari ini kembali ke rutan KPK karena dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi kuota haji pada Rabu besok gitu. Sekian yang saya informasikan Tribunus sekalian terkait dengan kembalinya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut ke rutan KPK pada pagi hari ini tadi. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun News Versianus Waku melaporkan terkait kembalinya Yakut ke KPK. Selamat bertugas kembali.
Yakut. Everyone, ayo. Pihak warga yang melakukan permohonan tanam. Ya. Alhamdulillah izin. Yang bersangkutan itu mengidap GERD akut, ya, dan pernah dilakukan endoskopi dan kolonoskopi. Saya kurang begitu hafal itu istilah medis yang mungkin nanti bisa rekan-rekan cek juga. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengidap GERD akut dan asma. Hal tersebut yang kemudian ikut jadi alasan pengalihan status tahanan rumah terhadap Yakut. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam keterangan pada Selasa 24 Maret mengatakan, riwayat penyakit Yakut membuatnya memerlukan perhatian medis khusus. Adapun keputusan pengalihan kembali status penahanan Yakut dari tahanan rumah menjadi tahanan di rutan dilakukan sejak Senin 23 Maret. Asep menjelaskan proses pemindahan baru terlaksana pada Selasa pagi lantaran ada prosedur kesehatan yang harus dijalani oleh Yakut. Tersangka korupsi kuota haji tersebut telah menjalani asesmen kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin kemarin. Rumah Sakit Polri dipilih lantaran lokasinya yang dekat dengan kediaman Yakut di kawasan Jakarta Timur. Selain itu, juga ketersediaan peralatan serta dokter ahli di sana. Yakut sendiri tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.30 WIB. Ia tampak mengenakan jaket abu-abu, dipadukan rompi tahanan oranye serta tangan yang diborgol. Kepada awak media yang menunggu, Yakut mengatakan bahwa momen singkatnya menjadi tahanan rumah dimanfaatkan untuk bertemu dengan ibundanya. Sebelumnya, KPK resmi mencabut status tahanan rumah Yakut per Senin 23 Maret. Pencabutan dilakukan setelah sejumlah pihak rame-rame melontarkan kritik terhadap KPK. Rencananya, besok Yakut akan menjalani pemeriksaan. Apakah proses asesmen kembali Yakut teori itu sama dilakukan saat Yakut dipulangkan menjadi tahanan rumah? Kami pada saat penahanan, jadi pada saat penahanan awal itu selalu dilakukan pengecekan kesehatan pada saat penahanan. Artinya pada saat penahanan kondisi waktu itu kondisi prima, lalu apa yang menjadi dasar pimpinan KPK mengabulkan permohonan menjadi tahanan rumah? Banyak ya, selain dari kondisi kesehatan. Saat ini juga hasilnya tadi ya, kami informasikan bahwa salah satu hasil dari asesmen data itu adalah yang bersangkutan itu mengidap GERD akut, ya, dan pernah dilakukan endoskopi dan kolonoskopi. Saya kurang begitu hafal itu istilah medis yang mungkin nanti bisa rekan-rekan cek. Juga mengidap asma yang bersangkutan. Jadi tentunya ini menjadi salah satu syarat saja ya. Di samping juga tentunya ada keperluan-keperluan lain dalam hal ini strategi dalam penanganan perkara ini supaya bisa berjalan dengan lancar.
ini kan dengan kejadian seperti ini, KPK bisa memastikan nggak Yakut nantinya akan terus berada di rutan KPK atau diam-diam akan kembali ke tahanan khusus? Tentu nanti akan kami sesuai dengan keperluan dalam penanganan perkara ini kami akan memastikan perkara ini berjalan dengan lancar dan biar cepat. Kenapa ini dikembalikan juga ini dalam proses kecepatan. Pasat terkait dengan progres serangan kajian atau yang besok itu apakah ada apa baru Pasat? Nah itu ditunggu besok ya. Kalau disampaikan sekarang kan nggak enak. Besok kita kontak. Oke? Besok ya. Oke, makasih banyak ya. Yakut. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas telah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 24 Maret 2026 siang. Sebelumnya KPK telah mengumumkan bahwa status tahanan rumah Yakut telah dibatalkan pada Senin kemarin. Pengalihan status tahanan rumah terhadap Yakut ini sempat menuai sorotan dan kritikan dari sejumlah pihak. Selengkapnya mengenai kedatangan Yakut di gedung KPK akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News, Versianus Wako. Selamat siang, Versin, bisa dilaporkan seperti apa momen kedatangan Yakut ke gedung KPK hari ini? Apakah ada hal yang disampaikan oleh Yakut terkait dengan status tahanan rumah tersebut? Ya, oke, baik rekan Tribun News sekalian. Dapat disampaikan betul bahwa memang per hari ini tadi KPK secara resmi mengembalikan atau mengalihkan kembali status penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut dari tahanan rumah menjadi tahanan di rutan KPK. Di mana tadi Tribun News sekalian keputusan pengalihan kembali penahanan tersebut dilakukan terhitung sejak Senin Maret 2006 kemarin. Tadi berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10:30 Indonesia Barat. Lalu juga tadi ia diantar menggunakan mobil tahanan KPK berwarna perak yang langsung berhenti di depan lobi utama gedung KPK. Gus Yakut terlihat turun dari mobil tahanan tadi dengan menggunakan peci hitam dan juga kacamata. Di mana tadi sekalian ia tampak memakai jaket berwarna abu-abu yang dilapisi dengan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Nah, tadi rompi berwarna oranye tersebut terlihat memiliki nomor tahanan 12 di bagian dada kanan Gus Yakut. Nah, lalu juga tadi Gus Yakut tampak berjalan dengan kedua tangannya di bawah besi di bagian depan tubuhnya. Ia pun tampak berjalan perlahan menuju pintu masuk lobi, tidak ketat oleh pengawal tahanan berbaju safari hitam serta petugas keamanan KPK. Nah, tadi juga ekspresi dari wajah Gus Yakut tampak datar saat menjalani kerumunan awak media yang terjadi. Nah, lalu juga tadi di sekalian Yakut menyampaikan bahwa pengalihan status tersebut murni merupakan inisiatif keluarga besarnya gitu. Nah, selain itu tadi dia juga menyampaikan bahwa pada momen penahanan di rumahnya kemarin dimanfaatkannya untuk bertemu dengan sang ibunda, di mana ia menyampaikan bahwa dia sungkem kepada ibundanya gitu. Mungkin itu untuk sementara yang disampaikan. Baik, pengalihan status tahanan rumah ini kan sempat menuai kritikan dari sejumlah pihak. Lalu apa yang disampaikan oleh KPK terkait dengan hal ini, Versin? Ya baik, tadi Direktur Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa memang sebelum dia kemudian kembali menjadi ditahan di rutan KPK, bahwa dia kemudian dilakukan asesmen atau dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur, di mana tadi dia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter, Yakut diketahui memiliki riwayat penyakit dan asma gitu. Nah, dia menyampaikan bahwa asma yang diidap oleh Yakut sekarang itu asma yang pada level akut gitu. Nah, teman-teman sekalian, tadi juga Asep menyampaikan bahwa Rumah Sakit Polri di Kramayati memang dipilih untuk kemudian dilakukan tes kesehatan terhadap Yakut karena memang di sana merupakan berdekatan dengan rumah Yakut yang juga berada di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di Condet. Nah, lalu juga tadi
sebagai informasi saja Tribuners sekalian bahwa Yakut sendiri ditahan oleh KPK sejak Kamis 12 Maret lalu yang dimana dalam kasus ini ia berstatus sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait dengan alokasi kuota haji tambahan periode 2023-2024, di mana praktik keras yang menjeratnya ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga mencapai 622 miliar. Lalu juga sebagai informasi tambahan saja Tribuners sekalian bahwa KPK juga tadi menyampaikan bahwa Yakut hari ini kembali ke rutan KPK karena dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi kuota haji pada Rabu besok. Gitu. Sekian yang bisa saya informasikan Tribuners sekalian terkait dengan kembalinya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut ke rutan KPK pada pagi hari ini tadi. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribunnews Versianus Waku melaporkan terkait kembalinya Yakut ke KPK. Selamat bertugas kembali. Gus Yakut. Pihak warga yang mengambil permohonan kanan. Pihak warga yang mengambil permohonan kanan. Alhamdulillah izin. Yang bersangkutan itu mengidap GERD akut, ya, dan pernah dilakukan endoskopi dan kolonoskopi. Saya kurang begitu hafal itu istilah medis yang mungkin nanti bisa rekan-rekan cek juga. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengidap GERD akut dan asma. Hal tersebut yang kemudian ikut jadi alasan pengalihan status tahanan rumah terhadap Yakut. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam keterangan pada Selasa 24 Maret mengatakan riwayat penyakit Yakut membuatnya memerlukan perhatian medis khusus. Adapun keputusan pengalihan kembali status penahanan Yakut dari tahanan rumah menjadi tahanan di rutan dilakukan sejak Senin 23 Maret. Asep menjelaskan proses pemindahan baru terlaksana pada Selasa pagi lantaran ada prosedur kesehatan yang harus dijalani oleh Yakut. Tersangka korupsi kuota haji tersebut telah menjalani asesmen kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin kemarin. Rumah Sakit Polri dipilih lantaran lokasinya yang dekat dengan kediaman Yakut di kawasan Jakarta Timur. Selain itu, juga ketersediaan peralatan serta dokter ahli di sana. Yakut sendiri tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10.30 WIB. Ia tampak mengenakan jaket abu-abu dipadukan rompi tahanan oranye serta tangan yang diborgol. Kepada awak media yang menunggu, Yakut mengatakan bahwa momen singkatnya menjadi tahanan rumah dimanfaatkan untuk bertemu dengan ibundanya. Sebelumnya, KPK resmi mencabut status tahanan rumah Yakut pada Senin 23 Maret. Pencabutan dilakukan setelah sejumlah pihak rame-rame melontarkan kritik terhadap KPK. Rencananya, besok Yakut akan menjalani pemeriksaan.
Apakah proses asesmen kembali Yakut ke Republik sama dilakukan saat Yakut dipulangkan menjadi tahanan rumah? Kami pada saat penahanan, jadi pada saat penahanan awal itu selalu dilakukan pengecekan kesehatan pada saat penahanan. Artinya pada saat penahanan kondisi waktu itu diterima, lalu apa yang menjadi dasar pertimbangan KPK melakukan permohonan menjadi tahanan rumah? Banyak ya, selain dari kondisi kesehatan. Saat ini juga hasilnya tadi ya kami informasikan bahwa salah satu hasil dari asesmen kesehatan itu adalah yang bersangkutan itu mengidap GERD akut ya, dan pernah dilakukan endoskopi dan kolonoskopi. Saya kurang begitu hafal itu istilah medis dan mungkin nanti bisa rekan-rekan cek. Juga mengidap asma yang bersangkutan. Jadi tentunya ini menjadi salah satu syarat saja ya. Di samping juga tentunya ada keperluan lain dalam hal ini strategi dalam penanganan perkara ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Oke, Bapak, ini kan dengan kejadian seperti ini, KPK bisa memastikan nggak Yakut nantinya akan terus berada di rutan KPK atau diambil akan dari tahanan rumah? Tentu nanti akan kami sesuai dengan keperluan dalam penanganan perkara ini kami akan memastikan perkara ini berjalan dengan lancar dan biar cepat. Kenapa ini dikembalikan juga ini dalam proses percepatan penanganan. Proses terkait dengan progres serangan kota di tersangka yang besok itu apakah ada tersangka baru proses kejahatan? Nah itu ditunggu besok ya. Kalau disampaikan sekarang kan nggak enak. Besok kita bangkas. Oke? Besok ya. Oke, makasih banyak ya. Yakut. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas telah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 24 Maret 2026 siang. Sebelumnya KPK telah mengumumkan bahwa status tahanan rumah Yakut telah dibatalkan pada Senin kemarin. Pengalihan status tahanan rumah terhadap Yakut ini sempat menuai sorotan dan kritikan dari sejumlah pihak. Selengkapnya mengenai kedatangan Yakut di gedung KPK akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News, Versianus Wako. Selamat siang, Versin, bisa dilaporkan seperti apa momen kedatangan Yakut ke gedung KPK hari ini? Apakah ada hal yang disampaikan oleh Yakut terkait dengan status tahanan rumah tersebut? Ya, oke, baik rekan Tribun News sekalian. Dapat disampaikan betul bahwa memang per hari ini tadi KPK secara resmi mengalihkan kembali status penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut dari tahanan rumah menjadi tahanan di rutan KPK. Di mana tadi Tribun sekalian keputusan pengalihan kembali penahanan tersebut dilakukan terhitung sejak Senin Maret 2006 kemarin. Tadi berdasarkan pantauan Tribun di lokasi, Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10:30 Indonesia Barat. Lalu juga tadi ia diantar menggunakan mobil tahanan KPK berwarna perak yang langsung berhenti di depan lobi utama gedung KPK. Gus Yakut terlihat turun dari mobil tahanan tadi dengan menggunakan peci hitam lalu juga kacamata. Di mana tadi sekalian ia tampak memakai jaket berwarna abu-abu yang dilapisi dengan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Nah, tadi rompi berwarna oranye tersebut terlihat memiliki nomor tahanan 12 di bagian dada kanan Gus Yakut. Nah, lalu juga tadi Gus Yakut tampak berjalan dengan kedua tangannya dibuat posisi di bagian depan tubuhnya. Ia pun tampak berjalan perlahan menuju pintu masuk lobi, tidak diketat oleh pengawal tahanan berbaju safari hitam serta petugas keamanan KPK. Nah, tadi juga ekspresi dari wajah Gus Yakut tampak datar saat menjalani kerumunan awak media yang terjadi. Nah, lalu juga tadi Tribun sekalian Yakut menyampaikan bahwa pengalihan status tersebut murni merupakan inisiatif keluarga besarnya gitu. Nah, selain itu tadi dia juga menyampaikan bahwa pada momen penahanan di rumahnya kemarin
dimanfaatkannya untuk bertemu dengan sang ibunda, di mana ia menyampaikan bahwa dia sungkem kepada ibundanya. Gitu. Mungkin itu untuk sementara yang disampaikan. Baik, pengalihan status tahanan rumah ini kan sempat menuai kritikan dari sejumlah pihak. Lalu apa yang disampaikan oleh KPK terkait dengan hal ini, Versin? Ya baik, tadi Direktur Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa memang sebelum dia kemudian kembali menjadi ditahan di rutan KPK, bahwa dia kemudian dilakukan asesmen atau dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur, di mana tadi dia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter, Yakut diketahui memiliki riwayat penyakit dan asma gitu. Nah, dia menyampaikan bahwa asma yang diidap oleh Yakut sekarang itu asma yang pada level akut gitu. Nah, teman-teman sekalian, tadi juga Asep menyampaikan bahwa Rumah Sakit Polri di Kramat Jati memang dipilih untuk kemudian dilakukan tes kesehatan terhadap Yakut karena memang di sana merupakan berdekatan dengan rumah Yakut yang juga berada di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di Condet. Nah, lalu juga tadi sebagai informasi saja teman-teman sekalian bahwa Yakut sendiri ditahan oleh KPK sejak Kamis 12 Maret lalu yang dimana dalam kasus ini ia berstatus sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait dengan alokasi kuota haji tambahan periode 2003-2004, di mana praktik rasuah yang menjeratnya ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga mencapai 622 miliar. Lalu juga sebagai informasi tambahan saja teman-teman sekalian bahwa KPK juga tadi menyampaikan bahwa Yakut hari ini kembali ke rutan KPK karena dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi kuota haji pada Rabu besok. Gitu. Sekian yang saya informasikan teman-teman sekalian terkait dengan kembalinya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut ke rutan KPK pada pagi hari ini tadi. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun News Versianus Waku melaporkan terkait kembalinya Yakut ke KPK. Selamat bertugas kembali. Gus Yakut. Alhamdulillah izin. Yang bersangkutan itu mengidap GERD akut, ya, dan pernah dilakukan endoskopi dan kolonoskopi. Saya kurang begitu hafal itu istilah medis yang mungkin nanti bisa rekan-rekan cek juga. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengidap GERD akut dan asma. Hal tersebut yang kemudian ikut jadi alasan pengalihan status tahanan rumah terhadap Yakut. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangan pada Selasa 24 Maret mengatakan riwayat penyakit Yakut membuatnya memerlukan perhatian medis khusus.
Adapun keputusan pengalihan kembali status penahanan Yakut dari tahanan rumah menjadi tahanan di rutan dilakukan sejak Senin 23 Maret. Asep menjelaskan proses pemindahan baru terlaksana pada Selasa pagi lantaran ada prosedur kesehatan yang harus dijalani oleh Yakut. Tersangka korupsi kuota haji tersebut telah menjalani asesmen kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin kemarin. Rumah Sakit Polri dipilih lantaran lokasinya yang dekat dengan kediaman Yakut di kawasan Jakarta Timur. Selain itu, juga ketersediaan peralatan serta dokter ahli di sana. Yakut sendiri tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.30 WIB. Ia tampak mengenakan jaket abu-abu dipadukan rompi tahanan oranye serta tangan yang diborgol. Kepada awak media yang menunggu, Yakut mengatakan bahwa momen singkatnya menjadi tahanan rumah dimanfaatkan untuk bertemu dengan ibundanya. Sebelumnya, KPK resmi mencabut status tahanan rumah Yakut per Senin 23 Maret. Pencabutan dilakukan setelah sejumlah pihak rame-rame melontarkan kritik terhadap KPK. Rencananya, besok Yakut akan menjalani pemeriksaan. Proses asesmen kembalinya Yakut ke Rutan itu sama dilakukan sama Yakut dipulangkan menjadi tahanan rumah. Kami pada saat penahanan, jadi pada saat penahanan awal itu selalu dilakukan pengecekan kesehatan pada saat penahanan. Artinya pada saat penahanan kondisi Yakut itu kondisi prima, lalu apa yang menjadi dasar pertimbangan KPK mengabulkan permohonan menjadi tahanan rumah? Banyak ya, selain dari kondisi kesehatan. Saat ini juga hasilnya tadi ya, ini kami informasikan bahwa salah satu hasil dari asesmen kesehatan itu adalah yang bersangkutan itu mengidap GERD akut ya, dan pernah dilakukan endoskopi dan kolonoskopi. Saya kurang begitu hafal itu istilah medis yang mungkin nanti bisa rekan-rekan cek. Juga mengidap asma yang bersangkutan. Jadi tentunya ini menjadi salah satu syarat saja ya. Di samping juga tentunya ada keperluan-keperluan lain, dalam hal ini strategi dalam penanganan perkara ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Oke, Bapak, ini kan dengan kejadian seperti ini, KPK bisa memastikan nggak Yakut nantinya akan terus berada di rutan KPK atau diambil atau kembali ke tahanan? Tentu nanti akan kami sesuai dengan keperluan dalam penanganan perkara ini kami akan memastikan perkara ini berjalan dengan lancar dan biar cepat. Kenapa ini dikembalikan juga ini dalam proses kecepatan. Proses terkait dengan progres serangan kota haji apa yang besok itu apakah ada tersangka baru kasus terjadi? Nah itu ditunggu besok ya. Kalau disampaikan sekarang kan nggak enak. Besok kita akan kasih. Oke? Besok ya. Oke, terima kasih banyak ya. Yakut. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas telah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 24 Maret 2026 siang. Sebelumnya KPK telah mengumumkan bahwa status tahanan rumah Yakut telah dibatalkan pada Senin kemarin. Pengalihan status tahanan rumah terhadap Yakut ini sempat menuai sorotan dan kritikan dari sejumlah pihak. Selengkapnya mengenai kedatangan Yakut di gedung KPK akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News, Versianus Wako. Selamat siang, Versin, bisa dilaporkan seperti apa momen kedatangan Yakut ke gedung KPK hari ini? Apakah ada hal yang disampaikan oleh Yakut terkait dengan status tahanan rumah tersebut? Ya, oke, baik rekan Tribun News sekalian. Dapat disampaikan betul bahwa memang per hari ini tadi KPK secara resmi mengalihkan kembali status penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut dari tahanan rumah menjadi tahanan di rutan KPK. Di mana tadi Tribun News sekalian keputusan pengalihan kembali penahanan tersebut dilakukan
terhitung sejak Senin Maret 2006 kemarin. Tadi berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi, Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10:30 Indonesia Barat. Lalu juga tadi ia diantar menggunakan mobil tahanan KPK berwarna perak yang langsung berhenti di depan lobi utama gedung KPK. Gus Yakut terlihat turun dari mobil tahanan tadi dengan menggunakan peci hitam, lalu juga kacamata. Di mana tadi baru sekalian ia tampak memakai jaket berwarna abu-abu yang dilapisi dengan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Nah, tadi rompi berwarna oranye tersebut terlihat memiliki nomor tahanan 12 di bagian dada kanan Gus Yakut. Nah, lalu juga tadi Gus Yakut tampak berjalan dengan kedua tangannya dibuat gol besi di bagian depan tubuhnya. Ia pun tampak berjalan perlahan menuju pintu masuk lobi, tidak diketat oleh pengawal tahanan berbaju safari hitam serta petugas keamanan KPK. Nah, tadi juga ekspresi dari wajah Gus Yakut tampak datar saat menjalani kerumunan awak media yang terjadi. Nah, lalu juga tadi Tribunnews sekalian, Yakut menyampaikan bahwa pengalihan status tersebut murni merupakan inisiatif keluarga besarnya gitu. Nah, selain itu tadi dia juga menyampaikan bahwa pada momen penahanan di rumahnya kemarin dimanfaatkannya untuk bertemu dengan sang ibunda, di mana ia menyampaikan bahwa dia sungkem kepada ibundanya gitu. Mungkin itu untuk sementara disampaikan. Baik, pengalihan status tahanan rumah ini kan sempat menuai kritikan dari sejumlah pihak. Lalu apa yang disampaikan oleh KPK terkait dengan hal ini, Versin? Ya baik, tadi Direktur Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa memang sebelum dia kemudian kembali menjadi ditahan di rutan KPK, bahwa dia kemudian dilakukan asesmen atau dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur, di mana tadi dia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter, Yakut diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan asma gitu. Nah, dia menyampaikan bahwa asma yang diidap oleh Yakut sekarang itu asma yang pada level akut gitu. Nah, teman-teman sekalian, tadi juga Asep menyampaikan bahwa Rumah Sakit Polri di Kramat Jati memang dipilih untuk kemudian dilakukan tes kesehatan terhadap Yakut karena memang di sana merupakan berdekatan dengan rumah Yakut yang juga berada di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di Condet. Nah, lalu juga tadi sebagai informasi saja Tribunnews sekalian bahwa Yakut sendiri ditahan oleh KPK sejak Kamis 12 Maret lalu yang dimana dalam kasus ini ia berstatus sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait dengan alokasi kuota haji tambahan periode 2003-2004, di mana praktik rasuah yang menjeratnya ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga mencapai 622 miliar. Lalu juga sebagai informasi tambahan saja Tribunnews sekalian bahwa KPK juga tadi menyampaikan bahwa Yakut hari ini kembali ke rutan KPK karena dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi kuota haji pada Rabu besok gitu. Sekian yang bisa saya informasikan Tribunnews sekalian terkait dengan kembalinya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut ke rutan KPK pada pagi hari ini tadi. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribunnews Versianus Waku melaporkan terkait kembalinya Yakut ke KPK. Selamat bertugas kembali. Gus Yakut. Everyone, ayo.
pihak warga yang melakukan permohonan tanam. Ya. Alhamdulillah izin. Yang bersangkutan itu mengidap GERD akut, ya, dan pernah dilakukan endoskopi dan kolonoskopi. Saya kurang begitu hafal itu istilah medis yang mungkin nanti bisa rekan-rekan cek juga. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengidap GERD akut dan asma. Hal tersebut yang kemudian ikut jadi alasan pengalihan status tahanan rumah terhadap Yakut. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam keterangan pada Selasa 24 Maret mengatakan, riwayat penyakit Yakut membuatnya memerlukan perhatian medis khusus. Adapun keputusan pengalihan kembali status penahanan Yakut dari tahanan rumah menjadi tahanan di rutan dilakukan sejak Senin 23 Maret. Asep menjelaskan proses pemindahan baru terlaksana pada Selasa pagi lantaran ada prosedur kesehatan yang harus dijalani oleh Yakut. Tersangka korupsi kuota haji tersebut telah menjalani asesmen kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin kemarin. Rumah Sakit Polri dipilih lantaran lokasinya yang dekat dengan kediaman Yakut di kawasan Jakarta Timur. Selain itu, juga ketersediaan peralatan serta dokter ahli di sana. Yakut sendiri tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.30 WIB. Ia tampak mengenakan jaket abu-abu, dipadukan rompi tahanan oranye serta tangan yang diborgol. Kepada awak media yang menunggu, Yakut mengatakan bahwa momen singkatnya menjadi tahanan rumah dimanfaatkan untuk bertemu dengan ibundanya. Sebelumnya, KPK resmi mencabut status tahanan rumah Yakut per Senin 23 Maret. Pencabutan dilakukan setelah sejumlah pihak rame-rame melontarkan kritik terhadap KPK. Rencananya, besok Yakut akan menjalani pemeriksaan. Apakah proses asesmen kembali Yakut ke Riko itu sama dilakukan saat Yakut dipulangkan menjadi tahanan rumah? Kami pada saat penahanan, jadi pada saat penahanan awal itu selalu dilakukan pengecekan kesehatan pada saat penahanan. Artinya pada saat penahanan kondisi waktu itu peristiwa lalu apa yang menjadi dasar pimpinan KPK mengabulkan permohonan menjadi tahanan rumah? Banyak ya, selain dari kondisi kesehatan saat ini juga hasilnya tadi ya kami informasikan bahwa salah satu hasil dari asesmen kesehatan itu adalah yang bersangkutan itu mengidap GERD akut, ya, dan pernah dilakukan endoskopi dan kolonoskopi. Saya kurang begitu hafal itu istilah medis yang mungkin nanti bisa rekan-rekan cek. Juga mengidap asma yang bersangkutan. Jadi tentunya ini menjadi salah satu syarat saja ya. Di samping juga tentunya ada keperluan-keperluan lain dalam hal ini strategi dalam penanganan perkara ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Bapak, ini kan dengan kejadian seperti ini, KPK bisa memastikan nggak Yakut nantinya akan terus berada di rutan KPK atau diambil atau kembali ke tahanan? Tentu nanti akan kami sesuai dengan keperluan dalam penanganan perkara ini kami akan memastikan perkara ini berjalan dengan lancar dan biar cepat. Kenapa ini dikembalikan juga ini dalam proses percepatan penanganan. Proses terkait dengan progres serangan kota haji yang tercapai besok, apakah ada tersangka baru kasus? Nah itu ditunggu besok ya. Kalau disampaikan sekarang kan nggak enak. Besok kita kontak. Oke? Besok ya. Oke, terima kasih ya. Yakut.
Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas telah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 24 Maret 2026 siang. Sebelumnya KPK telah mengumumkan bahwa status tahanan rumah Yakut telah dibatalkan pada Senin kemarin. Pengalihan status tahanan rumah terhadap Yakut ini sempat menuai sorotan dan kritikan dari sejumlah pihak. Selengkapnya mengenai kedatangan Yakut di Gedung KPK akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News, Versianus Wako. Selamat siang, Versin, bisa dilaporkan seperti apa momen kedatangan Yakut ke gedung KPK hari ini? Apakah ada hal yang disampaikan oleh Yakut terkait dengan status tahanan rumah tersebut? Ya, oke, baik rekan Tribunus sekalian, dapat disampaikan betul bahwa memang per hari ini tadi KPK secara resmi mengembalikan atau mengalihkan kembali status penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut dari tahanan rumah menjadi tahanan di rutan KPK. Di mana tadi Tribunus sekalian keputusan pengalihan kembali penahanan tersebut dilakukan terhitung sejak Senin Maret 2006 kemarin. Tadi berdasarkan pantauan Tribunus di lokasi, Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10:30 Indonesia Barat. Lalu juga tadi ia diantar menggunakan mobil tahanan KPK berwarna perak yang langsung berhenti di depan lobi utama gedung KPK. Gus Yakut terlihat turun dari mobil tahanan tadi dengan menggunakan peci hitam lalu juga kacamata. Di mana tadi sekalian ia tampak memakai jaket berwarna abu-abu yang dilapisi dengan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Nah, tadi rompi berwarna oranye tersebut terlihat memiliki nomor tahanan 12 di bagian dada kanan Gus Yakut. Nah, lalu juga tadi Gus Yakut tampak berjalan dengan kedua tangannya dibuat gol besi di bagian depan tubuhnya. Ia pun tampak berjalan perlahan menuju pintu masuk lobi, tidak ketat oleh pengawal tahanan berbaju safari hitam serta petugas keamanan KPK. Nah, tadi juga ekspresi dari wajah Gus Yakut tampak datar saat menjalani kerumunan awak media yang kerja. Nah, lalu juga tadi Tribunus sekalian Yakut menyampaikan bahwa pengalihan status tersebut murni merupakan inisiatif keluarga besarnya gitu. Nah, selain itu tadi dia juga menyampaikan bahwa pada momen penahanan di rumahnya kemarin dimanfaatkannya untuk bertemu dengan sang ibunda, di mana ia menyampaikan bahwa dia sungkem kepada ibundanya gitu. Mungkin itu untuk sementara yang disampaikan. Baik, pengalihan status tahanan rumah ini kan sempat menuai kritikan dari sejumlah pihak. Lalu apa yang disampaikan oleh KPK terkait dengan hal ini, Versin? Ya baik, tadi Direktur Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa memang sebelum dia kemudian kembali menjadi ditahan di rutan KPK, bahwa dia kemudian dilakukan asesmen atau dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur, di mana tadi dia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter, Yakut diketahui memiliki riwayat penyakit dan asma gitu. Nah, dia menyampaikan bahwa asma yang diidap oleh Yakut sekarang itu asma yang pada level akut gitu. Nah, teman-teman sekalian, tadi juga Asep menyampaikan bahwa Rumah Sakit Polri di Kramat Jati memang dipilih untuk kemudian dilakukan tes kesehatan terhadap Yakut karena memang di sana merupakan berdekatan dengan rumah Yakut yang juga berada di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di Condet. Nah, lalu juga tadi sebagai informasi saja Tribunus sekalian bahwa Yakut sendiri ditahan oleh KPK sejak Kamis 12 Maret lalu yang dimana dalam kasus ini ia berstatus sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait dengan alokasi kuota haji tambahan periode 2003-2004, di mana praktik rasuah yang menjeratnya ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga mencapai 622 miliar. Lalu juga sebagai informasi tambahan saja Tribunus sekalian bahwa KPK juga tadi menyampaikan bahwa Yakut hari ini kembali ke rutan KPK karena dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi kuota haji pada Rabu besok gitu. Sekian yang saya informasikan Tribunus sekalian terkait dengan kembalinya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut ke rutan KPK pada pagi hari ini tadi. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun News Versianus Wako melaporkan terkait kembalinya Yakut ke KPK. Selamat bertugas kembali. Gus Yakut.
mengenal permohonan tangan. Ya. Alhamdulillah mungkin pihak warga yang mengenal permohonan tangan. ya. Alhamdulillah izin. Yang bersangkutan itu mengidap GERD akut, ya, dan pernah dilakukan endoskopi dan kolonoskopi. Saya kurang begitu hafal itu istilah medis dan mungkin nanti bisa rekan-rekan cek juga. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengidap GERD akut dan asma. Hal tersebut yang kemudian ikut jadi alasan pengalihan status tahanan rumah terhadap Yakut. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam keterangan pada Selasa 24 Maret mengatakan riwayat penyakit Yakut membuatnya memerlukan perhatian medis khusus. Adapun keputusan pengalihan kembali status penahanan Yakut dari tahanan rumah menjadi tahanan di rutan dilakukan sejak Senin 23 Maret. Asep menjelaskan proses pemindahan baru terlaksana pada Selasa pagi lantaran ada prosedur kesehatan yang harus dijalani oleh Yakut. Tersangka korupsi kuota haji tersebut telah menjalani asesmen kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin kemarin. Rumah Sakit Polri dipilih lantaran lokasinya yang dekat dengan kediaman Yakut di kawasan Jakarta Timur. Selain itu, juga ketersediaan peralatan serta dokter ahli di sana. Yakut sendiri tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.30 WIB. Ia tampak mengenakan jaket abu-abu, dipadukan rompi tahanan oranye serta tangan yang diborgol. Kepada awak media yang menunggu, Yakut mengatakan bahwa momen singkatnya menjadi tahanan rumah dimanfaatkan untuk bertemu dengan ibundanya. Sebelumnya, KPK resmi mencabut status tahanan rumah Yakut per Senin 23 Maret. Pencabutan dilakukan setelah sejumlah pihak rame-rame melontarkan kritik terhadap KPK. Rencananya, besok Yakut akan menjalani pemeriksaan. Apakah proses asesmen kembali Yakut ke rutan itu sama dilakukan saat Yakut dipulangkan di tahanan rumah? Kami pada saat penahanan, jadi pada saat penahanan, ya, pada saat penahanan awal itu selalu dilakukan pengecekan kesehatan pada saat penahanan. Artinya pada saat penahanan kondisi Yakut itu harus diterima, lalu apa yang menjadi dasar pertimbangan KPK mengabulkan permohonan menjadi tahanan rumah? Banyak ya, selain dari kondisi kesehatan saat ini juga hasilnya tadi ya, ini kami informasikan bahwa salah satu hasil dari asesmen kesehatan itu adalah yang bersangkutan itu mengidap GERD akut, ya, dan pernah dilakukan endoskopi dan kolonoskopi. Saya kurang begitu hafal itu istilah medis dan mungkin nanti bisa rekan-rekan cek juga mengidap asma yang bersangkutan. Jadi tentunya ini menjadi salah satu syarat saja ya. Di samping juga tentunya ada keperluan-keperluan lain dalam hal ini strategi dalam penanganan perkara ini supaya bisa berjalan dengan lancar.
Asep, apakah ini kan dengan kejadian seperti ini KPK bisa memastikan nggak pelaku nantinya akan terus berada di rutan KPK atau diambil akan kembali ke tahanan kota? Tentu nanti akan kami sesuai dengan keperluan dalam penanganan perkara ini kami akan memastikan perkara ini berjalan dengan lancar dan biar cepat. Kenapa ini dikembalikan juga ini dalam proses kecepatan. Pak Asep, terkait dengan progres penanganan perkara di tersangka yang besok itu apakah ada tersangka baru Pak Asep? Nah itu ditunggu besok ya. Kalau disampaikan sekarang kan nggak enak. Besok di depan kasih. Oke? Besok ya. Oke, makasih banyak. Bos Yakub. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas telah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 24 Maret 2026 siang. Sebelumnya KPK telah mengumumkan bahwa status tahanan rumah Yakut telah dibatalkan pada Senin kemarin. Pengalihan status tahanan rumah terhadap Yakut ini sempat menuai sorotan dan kritikan dari sejumlah pihak. Selengkapnya mengenai kedatangan Yakut di gedung KPK akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News, Versianus Wako. Selamat siang, Versin, bisa dilaporkan seperti apa momen kedatangan Yakut ke gedung KPK hari ini? Apakah ada hal yang disampaikan oleh Yakut terkait dengan status tahanan rumah tersebut? Ya, oke, baik rekan Tribun News sekalian. Dapat disampaikan betul bahwa memang per hari ini tadi KPK secara resmi mengembalikan atau mengalihkan kembali status penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut dari tahanan rumah menjadi tahanan di rutan KPK. Di mana tadi Tribun News sekalian keputusan pengalihan kembali penahanan tersebut dilakukan terhitung sejak Senin Maret 2006 kemarin. Tadi berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10:30 Indonesia Barat. Lalu juga tadi ia diantar menggunakan mobil tahanan KPK berwarna perak yang langsung berhenti di depan lobi utama gedung KPK. Gus Yakut terlihat turun dari mobil tahanan tadi dengan menggunakan peci hitam lalu juga kacamata. Di mana tadi sekalian ia tampak memakai jaket berwarna abu-abu yang dilapisi dengan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Nah, tadi rompi berwarna oranye tersebut terlihat memiliki nomor tahanan 12 di bagian dada kanan Gus Yakut. Nah, lalu juga tadi Gus Yakut tampak berjalan dengan kedua tangannya dibuat besi di bagian depan tubuhnya. Dia pun tampak berjalan perlahan menuju pintu masuk lobi, didampingi ketat oleh pengawal tahanan berbaju safari hitam serta petugas keamanan KPK. Nah, tadi juga ekspresi dari wajah Gus Yakut tampak datar saat menjalani kerumunan awak media yang terjadi. Nah, lalu juga tadi Tribun News sekalian, Yakut menyampaikan bahwa pengalihan status tersebut murni merupakan inisiatif keluarga besarnya gitu. Nah, selain itu tadi dia juga menyampaikan bahwa pada momen penahanan di rumahnya kemarin dimanfaatkannya untuk bertemu dengan sang ibunda, di mana ia menyampaikan bahwa dia sungkem kepada ibundanya gitu. Mungkin itu untuk sementara disampaikan. Baik, pengalihan status tahanan rumah ini kan sempat menuai kritikan dari sejumlah pihak. Lalu apa yang disampaikan oleh KPK terkait dengan hal ini, Versin? Ya baik, tadi Direktur Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa memang sebelum dia kemudian kembali menjadi ditahan di rutan KPK, bahwa dia kemudian dilakukan asesmen atau dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur, di mana tadi dia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter, Yakut diketahui memiliki riwayat penyakit dan asma gitu. Nah, dia menyampaikan bahwa asma yang diidap oleh Yakut sekarang itu asma yang pada level akut gitu. Nah, teman-teman sekalian, tadi juga Asep menyampaikan bahwa Rumah Sakit Polri di Kramat Jati memang dipilih untuk kemudian dilakukan tes kesehatan terhadap Yakut karena memang di sana merupakan berdekatan dengan rumah Yakut yang juga berada di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di Condet.
Nah, lalu juga tadi sebagai informasi saja Tribuners sekalian bahwa Yakut sendiri ditahan oleh KPK sejak Kamis 12 Maret lalu yang dimana dalam kasus ini ia berstatus sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait dengan alokasi kuota haji tambahan periode 2003-2004, di mana praktik rasuah yang menjeratnya ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga mencapai 622 miliar. Lalu juga sebagai informasi tambahan saja Tribuners sekalian bahwa KPK juga tadi menyampaikan bahwa Yakut hari ini kembali ke rutan KPK karena dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi kuota haji pada Rabu besok. Gitu. Sekian yang saya informasikan Tribuners sekalian terkait dengan kembalinya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut ke rutan KPK pada pagi hari ini tadi. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribunnews Versianus Waku melaporkan terkait kembalinya Yakut ke KPK. Selamat bertugas kembali. Gus Yakut. Alhamdulillah. Yang bersangkutan itu mengidap GERD akut, ya, dan pernah dilakukan endoskopi dan kolonoskopi. Saya kurang begitu hafal itu istilah medis dan mungkin nanti bisa rekan-rekan cek juga. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengidap GERD akut dan asma. Hal tersebut yang kemudian ikut jadi alasan pengalihan status tahanan rumah terhadap Yakut. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam keterangan pada Selasa 24 Maret mengatakan riwayat penyakit Yakut membuatnya memerlukan perhatian medis khusus. Adapun keputusan pengalihan kembali status penahanan Yakut dari tahanan rumah menjadi tahanan di rutan dilakukan sejak Senin 23 Maret. Asep menjelaskan proses pemindahan baru terlaksana pada Selasa pagi lantaran ada prosedur kesehatan yang harus dijalani oleh Yakut. Tersangka korupsi kuota haji tersebut telah menjalani asesmen kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin kemarin. Rumah Sakit Polri dipilih lantaran lokasinya yang dekat dengan kediaman Yakut di kawasan Jakarta Timur. Selain itu, juga ketersediaan peralatan serta dokter ahli di sana. Yakut sendiri tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.30 WIB. Ia tampak mengenakan jaket abu-abu, dipadukan rompi tahanan oranye serta tangan yang diborgol. Kepada awak media yang menunggu, Yakut mengatakan bahwa momen singkatnya menjadi tahanan rumah dimanfaatkan untuk bertemu dengan ibundanya. Sebelumnya, KPK resmi mencabut status tahanan rumah Yakut per Senin 23 Maret. Pencabutan dilakukan setelah sejumlah pihak rame-rame melontarkan kritik terhadap KPK. Rencananya, besok Yakut akan menjalani pemeriksaan.
proses asesmen kembali Yakut ke Riko itu sama dilakukan saat Yakut dipulangkan ke tahanan rumah? Kami pada saat penahanan, jadi pada saat penahanan, ya pada saat penahanan awal itu selalu dilakukan pengecekan kesehatan pada saat penahanan. Artinya pada saat penahanan kondisi waktu itu kondisi prima, lalu apa yang menjadi dasar pertimbangan KPK mengabulkan permohonan menjadi tahanan rumah? Banyak ya, selain dari kondisi kesehatan saat ini juga hasilnya tadi ya kami informasikan bahwa salah satu hasil dari asesmen kesehatan itu adalah yang bersangkutan itu mengidap GERD akut ya, dan pernah dilakukan endoskopi dan kolonoskopi. Saya kurang begitu hafal itu istilah medis yang mungkin nanti bisa rekan-rekan cek. Juga mengidap asma yang bersangkutan. Jadi tentunya ini menjadi salah satu syarat saja ya. Di samping juga tentunya ada keperluan-keperluan lain dalam hal ini strategi dalam penanganan perkara ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Oke, Bapak, ini kan dengan kejadian seperti ini, KPK bisa memastikan nggak Yakut nantinya akan terus berada di rutan KPK atau diambil akan kembali ke tahanan? Tentu nanti akan kami sesuai dengan keperluan dalam penanganan perkara ini kami akan memastikan perkara ini berjalan dengan lancar dan biar cepat. Kenapa ini dikembalikan juga ini dalam proses apa? Proses terkait dengan progres terkait dia tersangka yang besok itu apakah ada tersangka baru kasus? Nah itu ditunggu besok ya. Kalau disampaikan sekarang kan nggak enak. Besok kita kontak. Oke? Besok ya. Oke, makasih banyak ya. Bos Yakut. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas telah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 24 Maret 2026 siang. Sebelumnya KPK telah mengumumkan bahwa status tahanan rumah Yakut telah dibatalkan pada Senin kemarin. Pengalihan status tahanan rumah terhadap Yakut ini sempat menuai sorotan dan kritikan dari sejumlah pihak. Selengkapnya mengenai kedatangan Yakut di gedung KPK akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News, Versianus Wako. Selamat siang, Versin, bisa dilaporkan seperti apa momen kedatangan Yakut ke gedung KPK hari ini? Apakah ada hal yang disampaikan oleh Yakut terkait dengan status tahanan rumah tersebut? Ya, oke, baik rekan Tribun News sekalian. Dapat disampaikan betul bahwa memang per hari ini tadi KPK secara resmi mengembalikan atau mengalihkan kembali status penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut dari tahanan rumah menjadi tahanan di rutan KPK. Di mana tadi Tribun News sekalian keputusan pengalihan kembali penahanan tersebut dilakukan terhitung sejak Senin Maret 2006 kemarin. Tadi berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10:30 Indonesia Barat. Lalu juga tadi ia diantar menggunakan mobil tahanan KPK berwarna perak yang langsung berhenti di depan lobi utama gedung KPK. Gus Yakut terlihat turun dari mobil tahanan tadi dengan menggunakan peci hitam dan juga kacamata. Di mana tadi sekalian ia tampak memakai jaket berwarna abu-abu yang dilapisi dengan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Nah, tadi rompi berwarna oranye tersebut terlihat memiliki nomor tahanan 12 di bagian dada kanan Gus Yakut. Nah, lalu juga tadi Gus Yakut tampak berjalan dengan kedua tangannya di bawah besi di bagian depan tubuhnya. Ia pun tampak berjalan perlahan menuju pintu masuk lobi, tidak diketat oleh pengawal tahanan berbaju safari hitam serta petugas keamanan KPK. Nah, tadi juga ekspresi dari wajah Gus Yakut tampak datar saat menjalani kerumunan awak media yang terjadi. Nah, lalu juga tadi di sekalian Yakut menyampaikan bahwa pengalihan status tersebut murni merupakan inisiatif keluarga besarnya gitu. Nah, selain itu tadi dia juga menyampaikan bahwa pada momen penahanan di rumahnya kemarin
dimanfaatkannya untuk bertemu dengan sang ibunda, di mana ia menyampaikan bahwa dia sungkem kepada ibundanya. Gitu. Mungkin itu untuk sementara disampaikan. Baik, pengalihan status tahanan rumah ini kan sempat menuai kritikan dari sejumlah pihak. Lalu apa yang disampaikan oleh KPK terkait dengan hal ini, Versin? Ya baik, tadi Direktur Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa memang sebelum dia kemudian kembali menjadi ditahan di rutan KPK, bahwa dia kemudian dilakukan asesmen atau dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur, di mana tadi dia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter, Yakut diketahui memiliki riwayat penyakit dan asma gitu. Nah, dia menyampaikan bahwa asma yang diidap oleh Yakut sekarang itu asma yang pada level akut gitu. Nah, teman-teman sekalian, tadi juga Asep menyampaikan bahwa Rumah Sakit Polri di Kramat Jati memang dipilih untuk kemudian dilakukan tes kesehatan terhadap Yakut karena memang di sana merupakan berdekatan dengan rumah Yakut yang juga berada di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di Condet. Nah, lalu juga tadi sebagai informasi saja teman-teman sekalian bahwa Yakut sendiri ditahan oleh KPK sejak Kamis 12 Maret lalu yang dimana dalam kasus ini ia berstatus sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait dengan alokasi kuota haji tambahan periode 2003-2004, di mana praktik rasuah yang menjeratnya ditafsir telah merugikan keuangan negara hingga mencapai 622 miliar. Lalu juga sebagai informasi tambahan saja teman-teman sekalian bahwa KPK juga tadi menyampaikan bahwa Yakut hari ini kembali ke rutan KPK karena dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi kuota haji pada Rabu besok. Gitu. Sekian yang bisa informasikan teman-teman sekalian terkait dengan kembalinya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut ke rutan KPK pada pagi hari ini tadi. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribunnews Versianus Waku melaporkan terkait kembalinya Yakut ke KPK. Selamat bertugas kembali. Gus Yakut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.